Cinta dan devosi Santo Padre Pio kepada bayi Yesus dan misteri Natal. Santo Padre Pio mengalami penampakan bayi Yesus yang penuh makna rohani saat tinggal di Biara Venafro. Salah satu kisah penampakan ini tercatat oleh Pastor Agostino da San Marco in Lamis, sahabat, penasihat rohani, dan bapa pengakuan Padre Pio. Pastor Agostino menuliskan bahwa selama ekstase, Padre Pio melihat bayi Yesus dengan luka-lukanya. Dalam kisah yang ditulis oleh Pastor Agostino, pada suatu hari, selama ekstase, Yesus menampakkan diri kepadanya sebagai seorang bayi kecil. Penampakan ini begitu indah dan penuh kehangatan kasih. Namun, yang membuat Santo Pio terkejut adalah melihat bayi Yesus dengan luka-luka di tangan dan kakinya. Dalam keterkejutan dan rasa heran, Santo Pio berkata kepadanya, "Yesusku, mengapa engkau begitu kecil hari ini?" Lalu ia berpaling kepada malaikat pelindungnya dan memerintahkan, "Berlututlah, karena di sini hadir Yesusku yang kecil." Dalam ekstase tersebut, Padre Pio berbicara dengan bayi Yesus mengenai penerimaan komuni kudus hari itu, menunjukkan betapa dalamnya cinta dan hormatnya kepada Ekaristi. Tidak hanya itu, dalam penglihatan yang sama, Bunda Maria juga hadir. Pastor Agostino mencatat, kemudian, Bunda Maria, dalam segala keindahan dan kemegahannya, masuk ke tempat itu. Melihat kehadiran Bunda Maria, Santo Pio menyampaikan kata-kata penuh cinta, penghormatan, dan kekaguman kepadanya. Kisah ini bukan hanya menjadi catatan sejarah semata, tetapi juga membuka mata hati kita untuk merenungkan betapa dalamnya cinta Santo Padre Pio kepada Yesus dan Ekaristi. Semua perayaan gereja itu indah. Memang benar bahwa Paskah adalah yang paling mulia, tetapi Natal memiliki kelembutan, kemanisan seperti anak kecil yang memikat seluruh hatiku, kata Santo Padre Pio. Lalu ia menjelaskan, Paskah memang perayaan terpenting sepanjang tahun, tapi saya lebih menyukai Natal. Pada Paskah, Yesus disalibkan, dan itu membuat saya menderita. Sedangkan pada Natal, bayi Yesus begitu manis. Kalau kita memahami betapa erat persatuan Padre Pio dengan Yesus yang tersalib, dan betapa besar cintanya ketika mempersembahkan misa kudus, seolah-olah menghidupkan kembali penderitaan Kristus dalam tubuhnya, kita bisa bertanya-tanya, bagaimana perasaan Padre Pio saat merayakan malam Natal. Pastor Ignazio da Ilsi, pemimpin Biara San Giovanni Rotondo, tahun 1922 sampai tahun 1925, memberi kita jawabannya. Dalam buku hariannya tertanggal 24 Desember tahun 1923, ia menulis, sulit menggambarkan semangat besar Pastor Pio dalam merayakan Natal. Ia selalu memikirkan Natal, bahkan menghitung hari menuju Natal berikutnya, dimulai dari hari setelah Natal berakhir. Bayi Yesus memiliki daya tarik istimewa baginya. Cukup dengan mendengar lagu anak-anak atau lagu pengantar tidur, dan jiwanya terangkat dan seolah berada dalam ekstase. Rekan-rekannya juga mengamati, meskipun Padre Pio sangat rendah hati dan enggan meminta apapun untuk dirinya, ia selalu berharap bisa memimpin misa tengah malam Natal, hak yang biasanya ditentukan oleh kepala biara. Namun karena semangat dan kerinduannya, tidak ada yang bisa menolak keinginannya. Menjelang Natal, Padre Pio benar-benar berubah. Orang-orang yang tahu betapa hebat penderitaan fisik dan serangan spiritual yang dialaminya akan terkejut melihat perubahan ini. Dalam suratnya kepada Rafaelina Cerase tertanggal 17 Desember tahun 1914, Padre Pio menulis, pada awal novena suci untuk menghormati kanak-kanak Yesus, roh saya serasa lahir baru. Hati saya terasa lapang menampung segala rahmat surgawi, dan jiwa saya kosong di hadapan Allah yang menjadi manusia. Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya dengan semangat baru? Inilah rahasia kebahagiaan dan transformasi Padre Pio, ia terpesona oleh
Allah yang menjadi manusia, berdasarkan Filipi bab 2 ayat 6-8. Saat ia mempersembahkan misa kudus, matanya basah, pipinya merah, dan dengan penuh semangat ia mengucapkan prolog Injil Yohanes, dan Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah dasar teologis yang membuatnya begitu mencintai perayaan Natal dan kelahiran Yesus. Misa tengah malam Natal yang dipersembahkan Padre Pio sangat luar biasa. Banyak umat beriman rela menempuh jalan berbatu yang tertutup salju dan es untuk bisa hadir. Cuaca dingin dan misa panjang yang berlangsung hingga pukul 5 pagi tidak menghalangi mereka. Mereka datang untuk merasakan kehadiran Tuhan di mata Padre Pio. Seorang saudaranya bercerita, pada akhirnya, Padre Pio mengenakan kerudung putih yang dihiasi benang emas, membawa dupa untuk menghormati patung bayi Yesus. Bersama para putra altar dan saudara-saudaranya yang memegang obor menyala, ia membawa patung itu dalam prosesi ke palungan, mencium dan mendekap patung kecil itu. Wajahnya berseri-seri penuh sukacita dan senyum gembira saat semua orang mencium lutut atau kaki kecil bayi Yesus. Setelah itu, bersama saudara-saudaranya dan umat, ia menyanyikan Tuscendi dalle Stelle, Kidung Natal Manis karya Santo Alfonsus Maria de Liguori. Pada malam tanggal 24 Desember tahun 1922, Lucia Ladanza, salah satu putri rohani Santo Pio yang datang dari Pietrelcina ke San Giovanni Rotondo, menulis dalam buku hariannya tentang peristiwa yang luar biasa dan menjadi kenangan indah tentang keajaiban malam Natal yang penuh rahmat. Ia menuliskan bahwa malam itu ia dan beberapa wanita lainnya menunggu untuk membantu misa tengah malam. Mereka berkumpul di sakristi, di mana para biarawan telah menyalakan tungku untuk menghangatkan ruangan. 3 wanita lainnya tertidur karena kehangatan tungku, tetapi Lucia tetap terjaga dan berdoa rosario, sementara menunggu kedatangan Santo Pio. Tiba-tiba, dari tangga bagian dalam sakristi, Santo Pio turun perlahan dan berhenti di dekat jendela. Dalam sekejap, Lucia melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dalam cahaya yang indah dan memukau, bayi Yesus menampakkan diri di pelukan Santo Pio. Wajah Pastor Pio berseri-seri, matanya memandang sosok kecil bercahaya itu dengan penuh cinta, dan ia tersenyum bahagia. Ketika penglihatan itu berakhir, Santo Pio melihat bahwa Lucia bangun dan menatapnya dengan heran. Ia mendekatinya dan bertanya dengan lembut, "Lucia, apa yang kamu lihat?" Lucia menjawab dengan jujur, "Padre Pio, saya melihat semuanya." Mendengar jawaban itu, Santo Pio berpesan kepadanya, "Jangan katakan apapun kepada siapapun." Kisah serupa juga diceritakan oleh Frater Rafael Capuano, yang tinggal di sebelah Padre Pio, San Giovanni Rotondo. Ia berkata, "Saya bangun untuk pergi ke gereja untuk misa tengah malam Natal pada tahun 1924. Saya melihat Padre Pio berjalan di lorong gelap menuju gereja. Koridor itu benar-benar gelap, hanya diselingi oleh nyala api kecil dari lampu minyak. Saya menyadari bahwa dia terbungkus dalam lingkaran cahaya, dikelilingi cahaya. Saya melihat lebih dekat dan melihat bahwa dia sedang menggendong bayi Yesus di tangannya. Saya berlutut. Pastor Pio berjalan melewati saya, benar-benar berseri-seri, bahkan tidak menyadari kehadiran saya. Tangan Padre Pio yang penuh luka menanggung Tuhan kehidupan dalam wujud bayi kecil itu. Ia menggendongnya agar semua orang bisa mencium dan menghormatinya. Kita menutup kisah ini dengan kenangan dari Pastor Gerardo di Flumeri, sahabat dan wakil postulator proses kanonisasi Padre Pio. Ia menulis tentang Natal terakhir mereka bersama pada 1963. Saya selalu mengenang Natal 1963 bersama Padre Pio, Bapa rohani saya tercinta. Sukacita dan doa beliau terpatri dalam ingatan saya.
Namun yang paling membekas adalah rona merah di pipinya saat menyanyikan Te Deum, menyambut kelahiran Juru Selamat. Setelah pembacaan terakhir, patung kecil bayi Yesus diletakkan di mimbar dan didupai, lalu prosesi panjang dimulai dengan nyanyian, lilin, kitab suci, dan dupa. Biara yang gelap bercahaya oleh kemuliaan. Prosesi itu seperti gambaran seluruh umat manusia yang menuju Kristus yang datang. Mata semua orang tertuju kepada Anak Ilahi di lengan Padre Pio. Malam itu, saat saya mengucapkan Selamat Natal, beliau membacakan kepada saya dalam bahasa Latin ayat Injil Yohanes, Sic Deus dilexit mundum ut filium suum unigenitum, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Dan inilah keyakinan yang menguatkan saya hingga hari ini, sejak malam Natal penuh rahmat itu. Santo Padre Pio mengajarkan kepada kita, begitu berlimpahnya, wahai umat Kristiani, pelajaran yang bersinar dari Gua Betlehem. Betapa hati kita seharusnya berkobar dengan cinta kepada Dia yang dengan kelembutan seperti itu menjadi manusia demi kita. Betapa kita seharusnya berkobar dengan keinginan untuk menuntun seluruh dunia ke gua yang sederhana ini, tempat berlindung bagi raja segala raja, yang lebih agung daripada istana duniawi manapun, karena gua itu adalah takhta dan tempat tinggal Tuhan. Marilah kita memohon kepada Anak Ilahi ini untuk mengenakan kerendahan hati kepada kita, karena hanya melalui kebajikan ini kita dapat merasakan kepenuhan misteri kelembutan ilahi ini. Diambil dari buku catatan tulisan tangan Padre Pio. Tidak ada yang dapat didengar kecuali isak tangis dan rengekan bayi Tuhan. Dan melalui tangisan dan ratapannya, ia mempersembahkan kepada keadilan ilahi tebusan pertama untuk penebusan dosa kita. Kata Santo Padre Pio, semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita untuk hidup dalam penantian penuh sukacita akan kedatangan Juru Selamat kita, dengan hati yang sepenuhnya terbuka bagi Dia yang sudah hadir di antara kita.